Bos Raffi itu sosok orang yang pekerja keras, meski dia sebenarnya anak orang yang mampu juga sih sebenarnya. Cuman yang dia hasil saat itu memang benar-benar dari keringat dia sendiri, gitu. Makanya saya suka kadang-kadang kalau misalnya Raffi itu contohnya nih udah kecapean nggak tidur, saya bisa tidur jangan nggak tidur nanti sakit kayak gitu contoh. Pas dagang sendiri itu saya bikin lontong sendiri, ngiris sate sendiri, siapin sendiri, pokoknya semuanya sendiri karena Itu bibi juga dagang sendiri kan. sampai berapa tahun yang bekerja sendiri? Iya sekitar 3 tahunan sekitar itu. Tapi Yang mampu ya? sendiri itu setahun, tapi mampu alhamdulillah. Suka berpikir kadang-kadang kenapa ya nenek saya nggak hidup sampai sampai saat ini, jadi dia bisa menikmati apa yang aku raih saat ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk ya. Kayak gini nih rumahnya. Kita duduknya ya? tanpa alas. Iya. Biasa Madura Kak. Iya biasa Madura, emang selalu begitu. Pakai sarung juga. Oh iya benar. Pakai sarung. Tradisi. Iya tradisi Madura itu kita pakai sarung emang. Nggak cowok nggak cewek pasti pakai sarung banyak kan. Kapan datang Kak? Datang sebelum Lebaran. Siang sekitar jam 11-an siang. Aman ya? Alhamdulillah aman, tapi kita yang penting kan mengikuti prosedur yang berlaku, jaga jarak, kita siapkan surat jalan, terus ada kayak apa itu? Vaksin tentu udah, swab, PCR udah, semuanya alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Sendirian Kak? Sendirian dari Jakarta. Sendirian dalam arti apa ya? Ada teman yang bawa mobil karena kan kebetulan saya nggak bisa bawa mobil, jadi berdua sama teman. Iya. Sabar dulu teman-teman deh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari channel apa? Serambi Desa. Serambi Desa. Serambi Desa khususnya buat channel Serambi Desa. Mudah-mudahan kedepannya bisa ngasih motivasi khususnya buat daerah Madura, tempat kelahiranku. Kita sama-sama dari Kecamatan Sresek, Kabupaten Sampang. Salam Citung Dere. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke semua teman-teman kalian di sosmed semua, buat mendukung channel ini biar kedepannya bisa ngasih lebih banyak informasi yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih Kak ya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini Serambi Desa sedang mengunjungi Mary. Iya betul. Yang dikenal dengan Mary sebenarnya namanya Kak Sadili. Iya, nama aslinya Sadili betul. Jadi Kak Sadili sekarang sedang ada di rumah di Madura. Iya. Boleh ngomong-ngomong nggak ya? Ngomong apa? Masalah ya perjalanan hidup kakak dari awal hingga menjadi orang yang terkenal dan sukses begitu. Ya alhamdulillah sih. Dibilang diliatin nama kacamata orang, saya dibilangin sosok orang yang sukses ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kan semua ucapan orang itu jadi doa. Kalau ngomongin tentang perjalanan aku dari kecilnya sih, saya orang kampung terus yang anak petani, kebetulan juga korban dari perceraian antara orang tua saya, ibu saya dengan bapak saya. Saya dari Dusun Manduyan, Kecamatan Sresek, Kabupaten Sampang. Perjalanan hidup saya itu sangat sedih kalau dibilangin dari kecilnya, karena kan saya sosok tinggal sama kakek dan nenek saya. Jadi kakek dan nenek saya sekarang udah pergi, maksudnya udah meninggalkan kita. Coba saya suka berpikir kadang-kadang kenapa ya nenek saya nggak hidup sampai saat ini, jadi dia bisa menikmati apa yang aku raih saat ini gitu. Meski sedikit ya, jadi kan bisa bikin senang dia kalau misalnya dia hidupnya masih sehat dan masih ada di sekarang. Cuman kan kita mikir orang itu ada masa tuanya, orang itu juga ada masa ada masa meninggalnya, maksudnya dipanggil sama Allah gitu kan. Kita juga semua pada ikhlas, cuman kalau berpikir ke situ ya kenapa nenekku nggak hidup sampai saat ini biar dia ngerasain apa yang aku rasain saat ini. Karena kebetulan kalau dari perjalanan aku dulu tuh, saya dulu itu benar-benar orang yang benar nggak mampu, orang yang benar tidak kayak makan besok aja nyari saat ini. Nah itu yang saya temuin, makanya saya
saya mengajarkan buat ponakan-ponakan saya sekarang, maksudnya buat bawah-bawah saya sekarang jangan ngalamin apa yang saya rasain dulu gitu. Makanya saya nggak pernah ketinggalan buat ngebahagiain orang-orang sekeliling saya gitu. Nah itu saya tuh bicara dengan latar belakang saya ya kayak gitu. Jadi Hidupnya di dusun Manduyan ini keluarga yang benar-benar kurang mampu gitu. kalau mendengarkan apa yang sudah diceritakan itu sangat menginspirasi bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman. Ya alhamdulillah ya mudah-mudahan apa yang kita capai saat ini ya itu juga nggak gampang, nggak mudah saya kayak ngebalikin telapak tangan, nggak, itu juga ada cucuran keringat, ada cucuran air mata, ada juga mungkin ya terus ada rasa capek yang kita itu kerjanya dulu, aku kan apa sama Raffi Ahmad kerjanya kan dari pagi benar-benar sampai pagi, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi ya. Mungkin Allah juga ngasih ya ini nih ada sedikit rezeki ya buat kamu mungkin ya gitu ya, kita syukuri aja. Tapi kalau balik lagi dengan orang yang benar-benar, maksudnya orang yang benar-benar dibilang maruk ya, dibilang maruk sama rezeki tetap masih kurang, meski dikasih banyak pun tetap nggak bersyukur kan, tetap masih kurang aja. Jadi kalau menurut aku sih kesuksesan itu bukan tergantung dari banyaknya rezeki sih, banyaknya kemewahan atau apalah. Kalau menurut aku sih yang penting kita syukuri, nikmati. Nah itu bisa jadi cukup buat diri kita gitu. Terus Kak, ini Kak, biasanya kan kalau orang yang sukses itu kan ada hubungannya dengan pendidikan yang dia jalani ketika masih kecil hingga dia menjadi orang sukses. Kalau boleh tahu mungkin perjalanan pendidikan Kak Sadili atau Umeri dari kecil hingga menjadi orang sukses bagaimana? Nah kalau pendidikan aku itu nggak tinggi sebenarnya, karena kan dulu saya sekolah mondok itu aja teman-teman saya dalam 1 bulan, bukan 1 bulan ya, dalam 1 minggu teman-teman saya itu dikirim 7.500, masih zaman itu saya sama ibuku cuma dikirim 1.500 doang, harus jadi 1 minggu. Cukup. Waktu itu harga nasi masih 100.000, 100 perak sama 150 perak nasi sepiring pakai telur dadar. Tapi namanya saya waktu itu udah tahu, karena kan waktu saya hidup di sini rumah masih gubuk dulu di sini, masih bambu gitu kan. Saya udah ngelihat, udah menyimak omongan saya, omongan nenek saya sama ibu saya itu kalau benar itu kita tuh orang nggak mampu. Jadi ya semampunya saya, ya ibu mampunya segitu, ya udah kita harus bisa memanage uang itu untuk dapat 1 minggu ke depan. Karena kan kita dikirim itu kalau di pesantren, aku ini pesantren dulu ya. Dikirim di satu pesantren itu kita tuh dikirimin sambal, dikirimin ikan asin plus berasnya gitu kan. Jadi kita tuh cuman yang 1.500 tuh bisa buat beli sabun, beli sabun apa kayak gitu-gitu kebutuhan kita seminggu gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak cukup sih nggak cukup, cuman kan kita balik lagi mampunya orang tua segitu ya kita harus pintar nyukupin. Dan alhamdulillah saya di pesantren itu sempat waktu itu, jadi pesantren kebanggaan aku ya, Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah Peramian khususnya. Saya waktu itu dipekerjakan di sana. Di pesantren itu ya, dipekerjakan. Saya dulu bagian yang kayak, kan dulu tuh ada kantin ya yang bikin cuman petak-petak kan, nggak kayak sekarang. Mungkin sekarang udah mewah kali ya, karena kan udah saya lihat Perkembangan zaman. perkembangan zaman. Dulu tuh cuman disekat gitu saya sama temen. Saya belanja ke pasar Labuhan, terus saya ya alhamdulillah. Bersepeda bisa betul-betul itu. Bersepeda pakai sepeda motor udah Kalau bisa. sepeda motor sepeda genjot, sepeda motor bisa alhamdulillah. Cuman kalau pakai mobil sampai ini nggak berani. Di pondok itu sampai lulus Kak? Enggak, saya nggak sampai lulus karena saya orang tuaku nggak mampu. Tapi meski nggak sampai lulus saya ngebuleh gitu kan. Iya di Peramian ngebuleh sampai kelar aliyah ya. Tapi nggak masuk aliyah, sanawiyah udah. Iya. Terus ya ini setelah sampean selesai mondok ya. Terus rencana ke Jakarta itu sampean apa inisiatif sendiri atau ada mengikuti orang atau gimana? Saya setelah selesai mondok itu terus diambil maksudnya pamit kan. Kita kan kalau misalnya pakai tata krama lah budaya Indonesia biasa kan. Jadi kita masuk pesantren baik-baik, keluarnya pun harus baik-baik. Jadi kita dipamitin, mau dikeluarin aku di pesantren, akhirnya bekerja ikut paman saya itu yang itu sama istrinya. Diajak merantau ke Jakarta. Merantaulah ke Jakarta di daerah Depok gitu. Masuklah terus dagang sate. Nah, itu berjalan terus dagang sate. Dagang
makanan khas Madura. Iya, dagang makanan khas Madura, sate Madura zaman dulu ya itu. Terus awal mulanya ke Jakarta ya di situ ikut paman aku itu. Terus itu bertahan sampai berapa tahun? Dagang sate itu kalau nggak salah aku tuh bertahannya berapa ya? Kayaknya 3 tahunan kalau nggak salah. Iya. Iya, karena kan di situ saya emang bener saya dagang pertama dagang sama bibi saya. Nih dagangan punya bibi saya. Lama kelamaan kan bibi nggak gaji tuh. Iya. Akhirnya saya dagang sendiri. Namanya saya tadi berbalik arah kan, orang tua saya nggak mampu, minta modal juga nggak ada. Akhirnya saya dagang yang maksudnya gaji yang dari bibi saya beliin gerobak, saya dagang sendiri gitu. Ditabung Iya ditabung. sendiri, ya? Heeh. Pas dagang sendiri itu saya bikin lontong sendiri, ngiris sate sendiri, siapin sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Karena Itu bibi juga dagang sendiri kan. sampai berapa tahun yang bekerja sendiri? Iya sekitar 3 tahunan sekitar itu. Tapi Yang mampu ya? sendiri itu setahun. Tapi mampu alhamdulillah. Hebat. Saya mampu. Saya mampu alhamdulillah Hebat. nyuci baju sendiri, benar-benar nyuci baju sendiri, bikin lontong sendiri, bikin sate sendiri, semuanya saya siapin sendiri. Terus Kak, ini awal mula Kak Sadili bisa ketemu ya, artis kondang itu ya? Oh ya. Awal Juragan ya. Raffi Sultan, Ahmad, ya. Sultan Andara sekarang terkenanya. Sultan, tapi ini ternyata yang mendampingi Sultan itu orang kampung ternyata. Iya, kadang-kadang orang Madura suka nggak ada yang percaya kalau saya itu orang Madura gitu. Iya, iya. Mungkin karena tempat kampung gitu yang benar-benar jauh di pelosok, yang benar-benar dibilangin kata orang itu kampung dungos lah apalah gitu kali ya. Ada banyak orang tuh yang bertentangan katanya, bener masa si asisten Mary Raffi Ahmad itu orang Sreseh Manduyan gitu. Masa sih bener nggak percaya. Kadang-kadang kan banyak orang di sini yang ngomongin sama aku gitu, ya udah biarin, percaya atau enggaknya itu kan hak mereka bilang gitu. Makanya kadang-kadang suka ada orang nih Kak foto Kak soalnya nggak percaya gitu, setelah foto baru mereka percaya, ada yang begitu. Cuman kan bebas kan, namanya sosmed di luar kan butuh orang mau pro kontra itu udah biasa, jadi kita udah siap aja gitu. Tapi ya alhamdulillah lambat laun banyak orang yang suka, kadang-kadang kalau saya lagi di Madura dia datang ke sini foto-foto ke rumah gitu. Termasuk saya ini. Ini masih silaturahmi karena kan kita sama satu alumni kan. Iya. Dan juga tetangga desa kan. Iya, ya? tetangga desa seberang. Saudara ini ya. Saudara juga. Jadi sekalian silaturahmi lah, iya. Terus Kak, itu yang ketemu dengan Bos dengan itu Sultan ya? yang ketemu bos itu gini, pertamanya saya kelar dari dagang sate itu langsung ke ini kemana kerja jadi rias pengantin, jadi rias di artis, masuklah ke manajemen Rapi Film waktu itu, PT Rapi Film. Yang bawah siapa itu? Yang bawa temen aku orang Palembang, sekarang udah almarhum. Yang bawa itu udah almarhum sekarang. Yang bawa temen aku tuh orang Palembang, masuk ke sinetron itu. Nah di sinetron itu masuklah Raffi Ahmad gitu. Terus masuk ke manajemen Raffi Ahmad, sama dia ditawarin untuk masuk ke dia. Akhirnya ya ikut sampai saat ini. Gitu Kak ya. Jadi kalau dibilang susah senangnya Raffi Ahmad itu ya benar orang bilang sama aku gitu. Karena kan benar kita tuh dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ini Raffi Ahmad dikelilingi banyak orang. Kalau dulu ini Raffi Ahmad cuman aku doang gitu. Berdua begitu. Iya, berdua bertiga sama manajernya, karena dulu tuh masih sosok ini Raffi Ahmad, ini asistennya, ini manajernya gitu. Jadi bertiga doang. Kalau sekarang kan udah enggak. Ya, saya bersyukur juga sih dengan Bos Raffi yang berkata dia juga kan apa yang dia capai, apa yang dia raih saat ini tuh emang benar dari cucuran keringat yang dia perjuangkan tuh benar-benar sama gitu. Jadi makanya aku tuh nganggap Bos Raffi itu udah bukan kayak udah bukan kayak bos aku sendiri, udah kayak adik gitu. Jadi kalau misalnya dia nyeleweng, nak teng ponakanku lewat biasa, jangan lewat sini nak, lewat bawah. Terus habis itu kalau misalnya saya ngomongin Bos Raffi itu ya mungkin satu channel ini 1, 2 episode, 3 episode nggak kelar-kelar ya. Ini saya potong ini aja ya, ringkas-ringkasnya. Bos Raffi itu sosok orang yang pekerja keras, meski dia sebenarnya anak orang yang mampu juga sih sebenarnya. Cuman yang dia hasil saat itu memang benar-benar dari keringat dia sendiri gitu.
Makanya saya suka kadang-kadang kalau misalnya Raffi itu contohnya nih udah kecapean nggak tidur, saya bisa tidur jangan nggak tidur nanti sakit kayak gitu contohnya. Iya, iya. Terus ya, kalau boleh tahu kebaikan Kebayang bos saya. terhadap Kang Sadili atau Mary. Ya kalau untuk kebaikan bos itu udah nggak bisa dihitung sama jari kayaknya ya. Karena bos Raffi itu emang bener baik dan bukan nama aku aja sih, buat sama semua orang gitu ya, karena aku di situ kan yang ngurusin dia dari dulu ya, mungkin makanya dibilang ya baik sama aku gitu. Baiknya sih banyak-banyak, aku tuh diajak jalan-jalan, diajak keliling Indonesia, diajak keliling Eropa, terus diajak keliling diajak dibeliin barang-barang mewah, contohnya kayak tas kayak apa, pokoknya ini ya pemirsa, aku ngasih tahu kalau barang branded yang aku pakai itu aku nggak beli sendiri, pasti saya dikasih sama bos, makanya saya bilang terima kasih banyak buat Iya, iya. kayak gitu. Banyak kebaikan itu nggak bisa dihitung sama jari, baik pokoknya baik, dari keluarga bos Raffi, dari keluarga Mbak Gigi itu semuanya baik. Kita tuh udah kayak nggak ada jarak antara karyawan sama bos tuh, nggak ada jarak, kita tuh sama ngebaur kayak gitu. Iya, iya. Oh iya, ini kabarnya dulu kan pernah viral Kak ya. Katanya Kak Sadili mau nikah. Ini gimana Kak? Tuh tidak ada tidak lanjutnya ini. Iya, saya waktu itu emang pernah udah resign di Bos Raffi, tapi diambil dijemput lagi ke sini, karena kan saya resign waktu ibuku jemput ke Jakarta. Saya emang di sini tuh tadinya mau dinikahin sama saudara, masih ada saudara gitu, cuman saya nggak mau, karena kalau saudara itu kita mikirnya perjodohan kan kita nggak tahu ya. Saya maunya itu kalau misalnya sama nemu sosok perempuan, dia tuh yang udah menerima aku apa adanya gitu, bukan karena kita perjodohan akhirnya nanti kita udah nikah terus kita nggak ada kecocokan kita pisah gitu. Kalau pisah ya nggak ada sih orang yang berniat nikah untuk pisah ya, cuman kan takutnya begitu kalau misalnya dari dua kubu yang sama satu keluarga nanti malah rusak semuanya gitu. Akhirnya saya pending, ya udahlah aku mau buka usaha aja di Pasuruan, tadinya begitu niatnya, aku tuh mau buka usaha di Pasuruan. Mau pulang kampung dari Iya, Jakarta. pulang kampung. Udah ini saya dibilang, "Mer, ini kamu gimana? Beneran nggak? Lu pikir-pikir lagi deh kalau mau keluar gini. Enggak, saya udah beneran Saya udah bulat, ya udah, kan sosmednya kenceng, milih-milih aja asisten lewat Instagram pasti banyak yang mau." Aku bilang gitu. "Enggak, udah gini aja Mer, gue kasih jangka kamu 1 tahun," katanya gitu. "Tapi dalam 1 tahun itu kamu masih gaji tiap bulannya, saya gaji." Lah, mana ada orang nggak kerja mau digaji 1 tahun? Kalau 1 tahun itu kamu nggak balik lagi, berarti kita udah benar-benar pisah gitu. Ya udah kalau gitu tunggu aja ya nanti. Iya, kamu kabarin ya kalau misalnya dalam 1 tahun itu, kalau misalnya kamu niat baik lagi ke sini. Saya nggak ngabarin tuh 3 bulan di sini, tapi saya 3 bulan di sini masih tetap gaji jalan terus. Padahal kita kan nggak enak ya, namanya kita kan pasti ngapain gue nggak kerja nggak apa kok gaji tetap masuk ke rekening aku tiap bulan gitu ya. Jadi aku udah nggak usah, kan saya nggak kerja, saya nggak enak, udah biarin aja buat jajan kamu di sana sama ibumu gitu. Akhirnya tak lama kemudian tiba-tiba dia di Blega, ternyata udah tektokan sama saudaraku mau ke sini. Belum ngabari. Enggak ngabarin aku, makanya kan dadakan kesininya pas itu. Rame Pak. Ternyata yang tahu dulu orang Sampang, makanya banyak penuh di sini, ya Allah. Gitu. Pas pertamanya itu datang, dia tahu-tahu datang ke sini, "Bu, saya mau jemput si Mary lagi, boleh nggak ikut kerja sama aku lagi?" Terus ibu langsung bilang, gerundingan sama aku, "Ya udah nak, orang udah jauh-jauh ke sini, ya udah kamu kesana aja," gitu. Karena kan saya mikirnya tadi kalau saya hidupnya tuh di Jakarta, ke sini tuh terlalu jauh, sama ibuku itu jauh banget gitu. Jadi kalau ada apa-apa jaraknya jauh. Tadinya sih mau usaha deket-deket Surabaya sini ya, kayak gitu. Terus targetnya kira-kira kapan? Target untuk menikah apa ada planning untuk tahun sekian atau gimana? Ya kalau ketemu sekarang sih pengennya sekarang, tapi aku tuh maunya kalau nikah itu ya udahlah nikah aja gitu, punya istri gitu, nggak usah dirame-ramein. Cuman rapinya nggak boleh. Harus Pokoknya iya Lala sama Mary kalau nikah kita nikahin di Jakarta aja, orang tuanya aja yang suruh ke sini gitu, kata si Raffi. Iya. Ada sih, maksudnya ada beberapa cewek yang suka kita ta'aruf aja gitu. Cuman kan kita nggak tahu bebet bobotnya kan. Iya. Kita jangan asal-asal ta'aruf, ntar orang kan, gue takutnya kenapa aku banyak sanksi kalau misalnya sama cewek yang ini sama aku itu, takutnya karena kan kita lagi deket sama
artis Bos, ya, top iya. nih, artis top Indonesia gitu kan, yang terkenal inilah itulah kebaikan inilah, takutnya ntar cewek itu mau deketin saya cuman pengen, pasti kan udah nggak bakal mungkin, udah nggak bakalan, maksudnya udah nggak bakalan 90% atau 60%, pasti itu kalau misalnya siapa yang jadi istri saya pasti sama Raffi itu dimasukin ke YouTube, dimasukin gitu, pasti diruni, pasti begitu. Nah takutnya aku cewek itu nanti kalau misalnya sama aku itu takutnya, oh pasti ini nanti aku nih dibawa ke Raffi nih, pasti aku tuh masuk ke YouTube-nya gini pasti. Nah takutnya begitu, makanya aku menghindari kayak gitu. Aku tuh pengen benar-benar dapat cewek yang buat hidup aku itu berdua sampai kita, pokoknya kakek nenek lah, nenek, punya iya. keturunan itu yang nerima aku apa adanya. Jadi bukan nerima aku untuk saat ini, nerima aku untuk nanti juga. Kita kan namanya kerja, kita nggak tahu kan, namanya kerja itu kita antara mengundurkan diri, dipecat. Nah itu kalau pekerjaan, orang itu kan bekerja biasanya saat lagi dibutuhin aja dia dipanggil, kalau enggak kan gitu. Tapi aku lihat-lihat sih, karena aku udah lama sama Bos Raffi itu kayak gitu tuh, kayaknya Bos Raffi enggak, karena banyak asisten rumah tangga, terus apanya, pokoknya banyak lah itu sampai meninggal di rumah Raffi gitu. Saking apa? Mm-mm. Bosnya itu Iya, baik sama saking iya, makanya ini sekarang ini kemarin pas aku sebelum pulang ini, pas lagi di jalan dia video call juga, sempat live di Instagram pas gue pulang, karena dia juga ada niat baik, janjinya yang dari dulu sebelum nikah sama Mbak Gigi mau beliin rumah buat saya. sudah ya belum? Belum, tapi lagi nyari-nyari kemarin. Semoga Amin, mudah-mudahan. Makanya buat doa Serambi 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 Desa, doain ya mudah-mudahan rumah yang saya mau dikasih sama Raffi cepat ketemu. dan juga Amin. cepat mendapatkan jodoh yang Iya. terbaik untuk Amin. Mary ya. Iya, amin amin. Ya, mungkin ada yang lain Kak. Apa ya? Nggak ada apa ya? Sudah ya. Cuman itu aja. Ya, mungkin cukup sekian ya. Oh iya. Obrolan kita kali ini ya. Iya. Oh ya udah, terima kasih buat Serambi Desa. Mudah-mudahan jadi motivasi buat semuanya. Aku juga lagi butuh banyak belajar. Aku juga lagi butuh banyak segala-galanya. Kita kerja bareng-bareng, usaha bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Pokoknya berkarya bareng-bareng gitu aja. Iya. Sudah Kak ya. Sudah. Ya. Sudah demikian obrolan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat sahabat-sahabat Serambi Desa semuanya. Amin. Dan Amin. juga menjadi inspirasi. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.